Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini. Saya dari kelas 633A26 dengan NIM 632300166. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah Entrepreneurship, dan saya akan meresum film dengan judul Mary Riana Mimpi Sejuta Dolar. Kisah film ini berawal di Jakarta tahun 1998. Pada saat kisruh yang terjadi pada masa itu, penjarahan di mana-mana dan yang menjadi sasaran ialah kaum etnis Cina. Memaksa seorang gadis yang bernama Mary Riana yang diperankan oleh Chelsea Islan yang baru saja lulus dari SMA terpaksa mengungsi ke negara Singapura. Walau sebenarnya ingin tetap bertahan, namun kedua orang tua Mary Riana tetap memintanya untuk segera berangkat. Dalam perjalanan ke bandara, sang ayah Mary sampai rela menyewa ambulans untuk dijadikannya tumpangan agar tidak diketahui oleh massa yang kisruh pada masa itu. Namun sialnya mereka sekeluarga malah dihadang kawanan penjara dan mereka terpaksa harus melepaskan harta benda demi keselamatan mereka. Di bandara, orang tua Mary Riana menjual semua harta benda mereka dan hanya mampu mendapatkan satu tiket saja. Kedua orang tua Mary Riana berpikir untuk Mary saja yang berangkat ke Singapura demi keselamatan putri mereka. Ketika sampai di Singapura, Mary disuruh ayahnya untuk mencari sebuah alamat, yaitu teman ayahnya yang tinggal di sana. Namun, ternyata Mary tidak menemukannya. Mary yang kini sendirian di Singapura dengan bekal uang yang pas-pasan harus bertahan hidup, minimal sampai ayahnya ke sana menjemputnya. Dari sinilah kisah perjuangan Mary Riana dimulai dengan harus mencari tempat tinggal dan bertahan hidup. Kuliah dan sukses yang menjadi cita-citanya terasa begitu jauh. Tapi Mary Riana tidak putus asa begitu saja. Melalui media sosial, ia temukan seorang temannya sewaktu SMA bernama Iren, yang memang kuliah di Singapura. Mary tidak mengenal begitu akrab dengan sosok Iren, tapi Mary yakin bahwa Iren adalah teman yang baik. Dengan bantuan Iren, Mary akhirnya menemukan tempat untuk dijadikannya tinggal untuk sementara sampai ayahnya datang. Mary menginap di asrama Iren secara ilegal. Karena perbuatannya itu melanggar aturan, akhirnya Mary harus diusir dari asrama tersebut. Iren mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kampus agar Mary dapat menginap di sana. Pihak kampus memberi syarat untuk tinggal di sana harus menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Dan untuk menjadi mahasiswa di universitas tersebut, Mary harus melewati tes. Mary yang memiliki kegigihan dan kepintarannya akhirnya lolos seleksi ujian dan diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di Singapura. Senyum Mary lantas hilang ketika dia tahu bahwa uang untuk membayar univ tersebut adalah $40.000. Salah satu harapan Mary adalah mengambil student loan yang hanya bisa didapat jika ada yang menjadi penjamin. Karena tidak ada kerabat dan Iren tidak bisa menjadi penjamin, Mary pun harus mencari mahasiswa senior yang bisa menjadi penjaminnya. Kemudian, Iren yang memiliki kenalan mahasiswa senior di kampus tersebut meminta tolong kepada salah satu mahasiswa senior yang bernama Alpha. Mary berpikir Alpha mau menjadi penolongnya, namun ternyata Alpha kurang begitu percaya karena belum pernah mengenal Mary sebelumnya. Alpha ingin diberi jaminan bahwa Mary akan benar-benar sanggup membayar hutangnya. Dari situlah Mary berjuang untuk mendapatkan penghasilan agar Alpha percaya dan mau menjadi penjamin Mary. Semua tempat-tempat usaha yang berada di sekitar situ dicoba Mary untuk mendapatkan penghasilan. Namun tak satu pun dari mereka mau menerima Mary untuk bekerja di situ. Mary yang tetap gigih walaupun banyak menerima penolakan, akhirnya menumpukan pekerjaan dengan gaji yang sedikit. Karena kegigihan Mary yang akhirnya membuat Alpha akhirnya menolongnya untuk menjadi penjamin hutangnya.
Mary pun berpikir bahwa dia harus kuliah dengan benar dan sukses demi untuk tidak mau menyusahkan kedua orang tua Mary. Karena dia ingin membahagiakan dan membanggakan mereka. Maka Mary pun kuliah dan berpikir keras untuk mendapatkan pekerjaan dan melipat gandakan uang yang ia miliki. Mulai dari bekerja menyebar brosur, bisnis online, bekerja di restoran, dan bermain saham dengan resiko tinggi. Mary yang pantang menyerah walaupun sudah jatuh bangun memperjuangkan kuliahnya, membuat Alpha jatuh cinta kepada Mary. Namun dilemanya, Irene sahabat Mary yang terlebih dahulu mengenal Alpha juga menyukai pria tampan tersebut. Pernah suatu ketika, saat Irene mengetahui Alpha sedang berduaan dengan Mary, membuat Irene marah sampai-sampai mengusir Mary dari kamar tempat mereka tinggal berdua. Keesokan harinya, Alpha mengajak Mary bertemu. Alpha hendak melamar Mary dengan memberikan cincin. Namun saat Alpha hendak memberinya cincin, HP Mary berbunyi dan dia mulai sibuk kembali dengan pekerjaannya. Melihat tingkah Mary yang semakin terobsesi dengan uang tersebut, Alpha menyarankan untuk berhenti saja dan mengingatkannya bahwa uangnya sudah cukup hingga dia lulus nanti. Tapi respon Mary justru mengejutkan Alpha. Mary mengatakan bahwa dia akan menginvestasikan seluruh uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan dia akan segera melunasi hutang-hutangnya, sehingga Alpha tidak akan terbebani lagi sebagai penjaminnya. Alpha sangat kecewa melihat sikap Mary. Mary sangat terobsesi dengan uang. Tidak ada hal lain yang dia pedulikan selain uang. Lalu Alpha mengurungkan niatnya untuk melamar Mary dan pergi. Bahkan pernah suatu ketika, Mary menjadi korban penipuan berkedok multi-level marketing. Sepeninggal Alpha, Mary terkena musibah. Dia bangkrut dan kehabisan uang. Dia menangis dan tidak ada tempat dia mengadu. Mama yang tiba-tiba menjenguknya memberikan kekuatan baru. Maka Mary memulai semuanya dari awal lagi. Dia bekerja di perusahaan asuransi. Dengan kerja kerasnya, akhirnya dia mendapatkan seorang nasabah yang menginvestasikan sebanyak $100.000 karena dia telah menolong ibu tersebut saat membutuhkan bantuan. Mary bahagia dan akhirnya dia sadar bahwa hidup ini tidak melulu tentang uang, tapi lebih penting bagaimana dia bisa membuat orang lain bahagia karena dirinya. Mary yang sadar atas kekeliruannya selama ini menghubungi Alpha, meminta maaf dan mengakui kekeliruannya. Alpha yang masih mencintainya memaafkannya dan mereka pun menjadi sepasang kekasih. Pesan yang dapat diambil dari film Mary Riana Mimpi $1 Juta adalah pentingnya kegigihan, keberanian, dan kerja keras dalam menghadapi tantangan hidup. Film ini juga mengajarkan bahwa meskipun banyak rintangan seperti kesulitan dalam keuangan, penolakan saat mencari pekerjaan, hingga kesalahan dalam mengejar kekayaan, tapi dengan tekad dan fokus pada tujuan, pasti akan meraih kesuksesan. Selain itu, film ini juga menyampaikan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari materi, tetapi dari bagaimana seseorang dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Baiklah, cukup sekian resume video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.